Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di Pipo Bisik Podcast. Kenalin, aku Salsabila Alivia. Hai, kenalin aku Medinia Putri Simatupang. Nah, teman-teman, ada sedikit info sedih nih. Hari ini adalah postingan terakhir dari Pipo. Sedih ya. Tapi tenang aja teman-teman, kami akan memberikan bintang tamu yang spesial nih. Wah, siapa ya kira-kira? Kakanda ini adalah Wakil Bupati Mahasiswa Himafi FMIPA Universitas Riau. Bener banget nih Uti, ini dia, Kakanda Ari Purnomo Aji. Oke, yuk kita mulai aja nih, Lip. Langsung saja kita mulai, apa sih suksesi itu menurut pendapat abang? Nah, jadi apa sih suksesi itu menurut abang gitu? Jadi ini hal yang menarik bagi kita semua, bahwasannya suksesi dalam artian penting, dalam artian umum itu merupakan sebuah wadah bagi para pengurus untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan mereka selama satu periode gitu. Terkhususnya bagi abang, ada suksesi ini merupakan suatu agenda suci, agenda tertinggi, agenda yang sangat-sangat dijunjung tingkat kredibilitasnya sendiri, di mana kita mempertanggungjawabkan apa yang telah teman-teman buat, apa yang telah rekan-rekan lakukan, dan kemudian disinilah merupakan ajang pergantian roda kepengurusan itu dimulai itu. Disinilah dimana hasil-hasil itu memang akan nampak. Hasil-hasil yang telah dilakukan, hasil-hasil yang telah diperbuat oleh kaderisasi kita akan terlihat bagaimana roda kepengurusan itu nantinya akan berganti. Entah itu mulus ataupun itu memiliki suatu hambatan yang besar. Tapi disitulah makna suksesi sebenarnya gitu, keputusan tertinggi. Jadi eh, bisa dibilang bahwasannya suksesi ini merupakan ujung kegiatan terpenting yang berada pada organisasi, khususnya Himafi itu sendiri gitu. Lalu, bagaimana nih pendapat Abang tentang orang-orang yang suka acuh kepada tanggung jawabnya atau lupa dengan tanggung jawabnya kali ya? Jadi sebenarnya gini, eh, sudah merupakan sifat manusia untuk berbuat salah, yaitu berbuat salah di sini dalam artian yaitu berbuat salah dalam organisasi. Jadi sudah menjadi hal yang lumrah itu bahwasannya pengurus pasti akan lupa akan kewajibannya. Pengurus akan lupa bagaimana mereka harusnya mengerjakan itu semua gitu. Tidak bisa kita pungkiri lagi gitu kan. Dan yang membedakan kita semua hanyalah bagaimana cara kita mengantisipasi itu, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah kita sendiri. Karena sebenarnya ketika kita melupakan tanggung jawab kita, ketika kita lupa bagaimana cara untuk bekerja sama, itu sebenarnya permasalahannya itu adalah diri kita sendiri gitu. Jadi memang perbedaannya itu adalah perbedaan di antara kita semua dalam menghadapi itu adalah bagaimana cara kita mengatasi hal yang tidak dewasa tersebut gitu. Tidak bisa kita pungkiri gitu kan. Teman-teman semua pengurus-pengurus mungkin beberapa ada yang lupa kan kewajibannya, ada yang acuh, ada yang memang benar-benar nggak mau tahu gitu kan. Dan harus diakui juga abang sebenarnya ada sifat seperti itu juga gitu. Memang kita harus jujur-jujuran saja gitu, bahwasannya semua pun pimpinan pasti ada sifat yang seperti itu. Tapi apa pembedanya? Pembedanya adalah bagaimana cara kita berdamai dengan diri ini sendiri gitu. Bagaimana cara kita untuk mengatasi permasalahan diri kita sendiri gitu. Karena sebenarnya sifat tidak bertanggung jawab itu sendiri merupakan suatu hasil dari sifat tidak amanah gitu kan. Jadi sebenarnya ini kembali lagi kepada manusia, dan kembali lagi bahwasanya manusia cuma bisa mengingatkan. Abang sebagai wakil bupati hanya bisa mengingatkan rekan-rekan semua untuk belajar saling berusaha lah. Abang tidak pernah meminta teman-teman abang semua, rekan-rekan abang semua untuk perfect
Abang hanya meminta, ini sudah Abang sampaikan di awal kemurusan, Abang hanya meminta kita untuk bersifat toleransi, bersifat saling menghargai gitu. Ketika teman kita mengerjakan sesuatu, kita harus saling menghargai. Kita hargai dia, kita bantu dia. Ketika teman-teman yang lain itu terlalu banyak tugasnya, kita timbul sifat toleransi kita. Bagaimana itu? Kita bagi beban dia ke kita juga gitu. Itu yang namanya sifat toleransi gitu menurut Abang gitu. Jadi ketika sifat ini sudah ada gitu kan, Abang yakin tidak bakal ada yang namanya sifat acuh kepada tanggung jawabnya gitu. Karena sebenarnya ini adalah penanaman diri sendiri, penanaman sifat kedewasaannya sendiri gitu. Abang tidak tahu nasihat mana yang akan didengar dan nasihat mana yang akan merubah seseorang. Yang Abang bisa pastikan adalah Abang akan selalu membicarakan nasihat-nasihat yang bisa untuk membuat rekan-rekan semua sadar akan tanggung jawabnya gitu. Karena kita tidak tahu nasihat mana yang mereka akan dengar dan nasihat mana yang akan membuat mereka berubah gitu. Yang Abang bisa lakukan hanyalah berusaha gitu. Jadi tanggapan Abang adalah semua kembali ke diri masing-masing dan lakukan tugas masing-masing. Tugas Abang mengingatkan, tugas kalian belajar. Ketika kalian tidak belajar, Abang ingatkan. Ketika kalian tidak belajar lagi, Abang ingatkan terus. Pokoknya sampai kalian ingat dan tidak tahu ada ingatan keberapa, kalian akan berubah gitu. Ketika tidak sama saya, mungkin sama orang lain gitu. Itu yang harus kita pegang gitu. Bagaimana cara Abang untuk membenahi sesuatu yang semisalnya kerjanya nggak beres di dalam suatu dinas? Harus kita ukur kemampuan seseorang gitu. Jadi sebenarnya dalam mengatasi hal itu pun kita di organisasi ini ada beberapa tingkatan gitu. Ketika anggota yang tidak bisa, maka itu pertama yang harus membenahinya yaitu CO-nya atau orang yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut gitu. Kemudian ketika tidak bisa, maka maju kepada ketua pelaksana, orang yang bertanggung jawab penuh akan event tersebut. Ketika ketua pelaksana tidak bisa, maka akan lanjut kepada kepala dinas yang membawahi ketua pelaksana dalam menjalankan program kerjanya. Ketika kepala dinas tidak sanggup, maka baru diserahkan kepada wakil bupati yang akan mengurus pada tingkat akhir gitu. Jadi memang di sini bagaimana cara Abang dalam membenahi sesuatu itu dalam kacamata wakil bupati, yang pertama adalah melihat bagaimana kerjasamanya gitu. Pertama yang dilihat adalah bukan hasil dari suatu kegiatan, tapi yang pertama dilihat adalah bagaimana kerjasama mereka, bagaimana korelasi mereka gitu, bukan hasil dari apakah mereka bisa mengerjakan atau tidak gitu. Ketika komunikasinya bagus, barulah kita masuk kepada program kerjanya, bagaimana apakah efektif atau tidak gitu. Nah, sebenarnya kerjanya nggak beres dalam suatu dinas, misalnya dia mengabaikan ataupun dia lupa akan tanggung jawabnya seperti pertanyaan sebelumnya gitu kan. Mungkin yang bisa memberitahu itu adalah kepala dinas itu kan, atau ketua pelaksananya gitu kepada Abang sendiri gitu. Mungkin tindakan yang pertama Abang lakukan adalah kita tidak boleh turun langsung ke lapangan, karena ibaratnya ketika kita mendahului kepala dinas kita, mendahului ketua pelaksana kita, mungkin ibaratnya kita terlalu tidak sopan gitu. Jadi mungkin kita sebaiknya yang pertama kita lakukan sebagai wakil bupati, yaitu saya memberikan beberapa masukan atau saran kepada para kadis saya maupun ketua pelaksana. Nah, ketika hal tersebut berhasil, maka alhamdulillah. Tetapi jika hal tersebut tidak bisa kita lakukan ataupun langkah ini kita anggap gagal, maka wakil bupati itu wajib turun langsung ke lapangan. Wajib turun langsung ke lapangan ini maksudnya bagaimana? Ketika masa pandemi, ya kita wajib nelpon orang yang bersangkutan, kita wajib bertanya kepada orang yang dekat dengan beliau, kita wajib chat dia tiap hari, ataupun orang yang berada di ibaratnya Pekanbaru seperti kita sekarang, ya kita suruh dia datang ke sekre, kita ajak dia berbicara, ajak dia ngobrol. Intinya adalah pendekatan sendiri. Intinya adalah kita bertanya
apa yang kurang dari kita gitu. Jangan kita pada saat kita datangi dia, kita langsung tekan, kita langsung eksekusi dia. Kita tanya, kenapa kamu tidak melakukan ini gitu. Itu salah. Harusnya sebagai wakil bupati adalah apa yang kurang dari kami sehingga Ananda demikian gitu. Mungkin itu sih prinsip abang. Seperti biasa, di ujung podcast kita ini, apa sih motivasi abang untuk kami para pengurus yang masih berjuang nih? Oke, pesan kepada kita semua gitu kan. Abang ingin kita semua menganggap bahwasannya kita ini ikut dalam organisasi itu bukan hanya mencari waktu ataupun mencari kesenangan ataupun mencari teman-teman saja ataupun ikut-ikut teman saja biar ada kegiatan. Tidak. Abang pengen kalian semua pengurus 2019. Abang tidak berbicara 2018 ya, karena 2018 memang benar-benar sudah kadaluarsa gini kan. Abang berbicara sebagai wakil bupati kepada angkatan 2019. Abang pengen kalian ke depannya itu melihat kami apa yang kurang dari kami gitu kan, dan kalian pasti dapat jawabannya itu dalam perspektif kalian. Tapi yang ingin abang sampaikan kepada kalian adalah jadikanlah organisasi ini adalah sepenuhnya tempat berlatih kalian, sepenuhnya tempat yang membuat kalian dapat melatih kapasitas diri kalian gitu. Jangan pernah setengah hati, jangan pernah menyerahkan hati-hati yang cuma setengah gitu. Serahkan seluruhnya gitu. Karena apa? Ketika kita menyerahkan hati kita sepenuhnya, ketika kita menyerahkan hati kita hanya setengah ataupun kita hanya main-main, waktu yang kita berikan itu sama, 1 tahun. Teman-teman semua, abang percaya, saya percaya bahwa teman-teman semua adalah orang-orang yang intelektual. Ketika kita menggunakan intelektual kita sendiri, kita paham kan, waktu 1 tahun yang kita berikan ini, ketika kita gunakan dengan sungguh-sungguh, ketika kita gunakan dengan setengah hati, ketika kita menggunakannya dengan main-main, maka akan nampak hasilnya yang 100%, yang 75%, yang 50%. Tapi apa? Kita sama-sama menggunakan waktu 1 tahun. Abang harap dengan kalkulasi seperti ini kita di organisasi, adik-adik semua paham dan dapat mengajarkan ini kepada adik-adik kita selanjutnya gitu, bahwasanya organisasi bukan tempat untuk bermain, organisasi bukan tempat untuk orang yang setengah-setengah. Organisasi adalah tempat bagi mereka yang ingin berkembang full kapasitas 100% dari kemampuan diri mereka sendiri, dan keluar dari sini mereka merupakan orang-orang yang memiliki intelektual tinggi dan memiliki kapasitas untuk menghadapi dunia di luar sana. Itu sih harapan abang gitu. Wah, Bang Ari sudah menjawab semua pertanyaan nih teman-teman. Artinya kita sudah di penghujung podcast ini. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menyaksikan podcast pada episode terakhir ini ya. Semoga yang disampaikan oleh Bang Ari tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Semangat, sampai jumpa.